Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam ajaran Islam, keyakinan akan adanya jin dan iblis merupakan suatu hal yang harus diyakini secara mendalam. Jin, entitas gaib yang diciptakan oleh Allah dari api, memiliki beragam sifat dan kemampuan yang mengagumkan. Salah satu aspek yang menarik dalam kepercayaan ini adalah tentang hewan tunggangan jin. Dalam literatur Islam, dikisahkan bahwa jin memiliki hewan tunggangan yang membingkai kekuatan dan keistimewaan mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Islam memandang peran serta pengaruh hewan tunggangan jin dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, kuda dipandang sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki kekuatan dan keistimewaan tertentu. Namun seperti yang terungkap dalam ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 64, kuda juga dapat digunakan oleh setan sebagai bagian dari pasukan mereka. Allah berfirman, "Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berilah janji kepada mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka, melainkan tipuan belaka." Pasukan setan yang dipimpin oleh iblis terdiri dari berbagai jenis tentara, termasuk batalion kavaleri dan infanteri, seperti dalam firman Allah tersebut. Mereka menggunakan segala cara, termasuk ajakan dan tipuan, untuk menyesatkan manusia dan membawa mereka ke dalam kegelapan. Ayat tersebut menggambarkan betapa mereka menggunakan kekuatan pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki, serta memanfaatkan harta, anak-anak, dan segala janji palsu untuk mencapai tujuan mereka. Sejarah terbentuknya pasukan setan ini terkait dengan saat iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk waspada terhadap tipuan dan godaan setan, serta untuk memperkuat iman dan keteguhan hati dalam menghadapi segala godaan yang muncul. Kuda, sebagai salah satu bagian dari pasukan setan tersebut, haruslah diwaspadai oleh umat manusia agar tidak terjerumus dalam tipu daya setan, dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam yang benar. Kedua, bangkai dan tulang hewan. Dalam hadis yang dikutip dari hadits riwayat Muslim nomor 450, disebutkan bahwa tulang-tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah atasnya, merupakan makanan bagi golongan jin. Begitu juga dengan kotoran binatang, yang juga dianggap sebagai makanan bagi jin. Oleh karena itu, manusia dilarang untuk beristinjak dengan keduanya, karena keduanya dianggap sebagai makanan bagi saudara-saudara jin. Para pakar supranatural mengaitkan hal ini dengan kepercayaan bahwa di alam jin, bangkai hewan dan tulang belulangnya dapat menjadi benda yang dihidupkan seperti zombie dan digunakan sebagai tunggangan para jin. Oleh karena itu, sebagai tindakan pencegahan dan penghormatan terhadap keberadaan jin, disarankan agar jika ada bangkai hewan, baik berupa bangkai hewan ternak ataupun tulang belulang, segera dibuang keluar rumah. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik fisik maupun spiritual, serta menghormati makhluk-makhluk lain yang memiliki hak-haknya dalam pandangan Islam. Dengan demikian, umat Islam diajarkan untuk memperlakukan dengan baik segala makhluk ciptaan Allah, termasuk golongan jin, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, ular memiliki konotasi khusus terkait dengan peristiwa di surga yang melibatkan godaan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah terlarang. Ular sebagai hewan yang menyelinap dan bersekongkol dengan iblis dalam mempengaruhi manusia, menjadi simbol kejahatan dan godaan yang harus diwaspadai oleh umat manusia. Rasulullah memberikan petunjuk mengenai pentingnya untuk menghindari ular, terutama jenis ular tertentu yang dapat menjadi bahaya bagi manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, disebutkan bahwa ular dengan ciri-ciri tertentu, seperti memiliki 2 garis putih di punggungnya atau memiliki ekor yang buntung, dapat memiliki dampak yang merugikan, termasuk dapat membuat mata buta, dan bahkan dapat menggugurkan kandungan. Selain itu, hadis juga menyebutkan
bahwa ada jin yang berupa ular yang dapat mendiami rumah-rumah manusia. Jika jin ular ini tidak menghilang setelah diminta keluar sebanyak 3 kali, disarankan untuk membunuhnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga diri dari bahaya yang mungkin disebabkan oleh keberadaan ular dan jin-jin yang berwujud ular tersebut. Dalam konteks ini, umat Islam diajarkan untuk selalu waspada terhadap godaan setan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk termasuk melalui hewan seperti ular. Menurut ajaran Islam, menjaga diri dari bahaya dan melindungi diri dari segala bentuk godaan syaitan adalah bagian dari kewajiban umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam ajaran Islam, anjing memiliki status yang kompleks. Dalam beberapa riwayat hadis, anjing hitam dengan ciri-ciri tertentu dianggap sebagai jelmaan setan dan disarankan untuk dibunuh. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua anjing dianggap sebagai jelmaan atau tunggangan jin. Anjing-anjing yang dikaitkan dengan jelmaan jin atau menjadi jadi-jadian memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dikenali. Umumnya, anjing jelmaan jin memiliki bulu hitam yang mengkilap, seringkali dengan tanda bulatan putih di atas mata, serta cenderung memiliki air liur yang berlebihan dan perilaku agresif atau suka menyerang. Umat Islam diajarkan untuk memperlakukan hewan dengan baik dan tidak sembarangan membunuhnya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dalam ajaran agama. Sebagai umat Islam, penting untuk memahami bahwa kepercayaan terhadap anjing sebagai jelmaan jin atau tunggangan setan merupakan bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat yang berbeda. Namun dalam menghadapi hewan-hewan tersebut, kita harus tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kehati-hatian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, kalajengking dianggap sebagai salah satu hewan yang termasuk dalam kategori fasik, yang artinya hewan yang tidak baik. Keberadaan kalajengking, terutama jika ditemukan di tempat yang tidak biasanya atau dalam jumlah yang tidak lazim, sering dianggap sebagai pertanda kemungkinan adanya sihir atau keberadaan hal-hal yang negatif. Selain itu, kalajengking juga dikenal karena sengatannya yang mematikan. Ekor kalajengking mengandung racun yang bisa membahayakan manusia jika disengat. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk berhati-hati dan waspada terhadap keberadaan kalajengking, serta untuk menghindari kontak langsung dengan hewan ini. Ketika menghadapi kalajengking atau situasi yang melibatkan hewan-hewan berbahaya lainnya, umat Islam diajarkan untuk selalu mengandalkan perlindungan Allah, serta untuk menggunakan akal sehat dan tindakan pencegahan yang sesuai dengan ajaran agama. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa keberadaan kalajengking atau hewan-hewan lainnya tidak selalu terkait dengan sihir atau hal-hal negatif, namun bisa juga merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dikelola dengan bijaksana. Dalam ajaran Islam, tikus juga termasuk dalam kategori hewan yang dianggap mengganggu. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menyatakan bahwa tikus termasuk dalam kategori hewan fasik atau mengganggu. Selain itu, dalam kepercayaan Islam, tikus juga dianggap sebagai hewan yang sering digunakan oleh setan untuk melakukan kerusakan dan menyebarkan bencana. Tikus sering dikaitkan dengan perilaku merusak, seperti memakan makanan yang disimpan manusia, merusak barang-barang, atau bahkan memakan kitab-kitab ilmu dan pakaian penutup aurat muslim. Oleh karena itu, keberadaan tikus di sekitar tempat tinggal atau tempat penyimpanan makanan dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan dan perlu diwaspadai. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk dari ancaman yang ditimbulkan oleh hewan-hewan seperti tikus. Meskipun tikus adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati, kita juga diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan populasi tikus dan mencegah kerusakan atau penyakit yang dapat disebabkan oleh keberadaan mereka. Dalam konteks ini, mengambil tindakan pencegahan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menjaga kebersihan lingkungan, menyimpan makanan dengan benar, dan melakukan upaya pengendalian populasi tikus yang tepat, adalah bagian dari kewajiban umat Islam dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan diri serta masyarakat. Dalam kepercayaan Islam, burung gagak sering dianggap memiliki makna simbolis yang penting. Dalam beberapa hadis dan penjelasan ulama, burung gagak kadang-kadang dikaitkan dengan keberadaan jin atau setan. Salah satu ciri yang dikemukakan adalah adanya kombinasi warna putih pada bagian punggung dan dada burung gagak. Dikatakan bahwa burung gagak dengan ciri-ciri tersebut
Mungkin merupakan jelmaan atau menjadi sarana yang digunakan oleh jin atau setan untuk menyebarkan ketakutan atau menandakan akan adanya kematian. Mereka sering dianggap muncul di sekitar tempat-tempat yang dihubungkan dengan kematian atau kejadian-kejadian yang menakutkan. Namun penting untuk dicatat bahwa kepercayaan ini adalah bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa tidak semua burung gagak memiliki kaitan dengan jin atau setan, dan bahwa tidak boleh dipercaya begitu saja tanpa bukti yang kuat. Dalam cerita yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah, terdapat catatan bahwa cicak telah membantu menyemburkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Meskipun secara ilmiah tidak terlalu jelas bagaimana cicak bisa melakukan hal tersebut, namun menurut ulama, ini bisa dikaitkan dengan keberadaan jin yang menunggangi atau merasuki hewan tersebut. Dalam tradisi Islam, diyakini bahwa jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari api. Jin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia fisik, termasuk manusia dan hewan. Dalam konteks ini, jika cicak ditunggangi oleh jin, terutama jin yang terbuat dari api, maka dapat dipahami bahwa kemampuan tersebut juga diperoleh oleh cicak. Iblis sebagai pemimpin dari golongan jin yang durhaka, dapat memberikan dukungan atau bantuan kepada jin yang menunggangi cicak, untuk melakukan tindakan yang merugikan manusia atau melanggar ketentuan Allah. Dengan demikian, diyakini bahwa kemampuan cicak untuk menyemburkan api dapat terjadi karena adanya pengaruh jin yang bekerja atas perintah iblis. Dalam konteks ini, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa kekuatan dan kemampuan yang di luar akal sehat atau kebiasaan alamiah, seperti kemampuan cicak untuk menyemburkan api, dapat berasal dari pengaruh jin yang berasal dari api dan diperintah oleh iblis. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, penting untuk selalu waspada terhadap pengaruh jahat dari setan dan jin, serta memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk godaan dan tipu daya mereka. Dalam mitologi Timur Tengah dan tradisi Islam, terdapat keyakinan bahwa iblis digambarkan sebagai bersayap kelelawar atau menggunakan kelelawar sebagai hewan tunggangannya. Kelelawar diyakini telah ditugaskan oleh iblis untuk menyebar penyakit dan masuk ke dalam rumah-rumah manusia. Bahkan, kelelawar diketahui sebagai pembawa banyak virus penyakit, dengan lebih dari 137 jenis virus yang telah diidentifikasi oleh ilmu pengetahuan. Dari perspektif fikih Islam, ulama mengambil tindakan tegas dengan mengharamkan konsumsi kelelawar. Hal ini disebabkan oleh dua alasan utama. Pertama, kelelawar dianggap sebagai hewan yang tidak layak dikonsumsi karena karakteristiknya yang berbahaya dan membawa penyakit. Kedua, karena kelelawar dihubungkan dengan keberadaan iblis dan pengaruh jahatnya dalam tradisi Islam, jadi mengonsumsi daging kelelawar juga dianggap sebagai tindakan yang dapat membawa dampak buruk secara spiritual. Oleh karena itu, larangan mengkonsumsi kelelawar dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kesehatan fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek spiritual dan kepercayaan terhadap pengaruh jahat dari iblis. Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan fisik dan spiritual adalah bagian dari ibadah, dan oleh karena itu, mematuhi larangan terhadap konsumsi kelelawar adalah bagian dari ketaatan kepada ajaran agama. Hewan luwing atau kaki seribu dikenal karena perilaku dan dampak kesehatannya yang mengganggu, terutama terhadap anak-anak. Dalam tradisi dan kepercayaan lokal, luwing seringkali dianggap sebagai hewan tunggangan jin yang mengincar anak-anak, dan keberadaannya dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Luwing cenderung muncul setelah hujan dan pada kondisi lembab, ketika mereka keluar dari tanah dan masuk ke dalam rumah-rumah penduduk. Gigitan atau sengatan dari luwing dapat mengakibatkan reaksi alergi pada kulit, yang dapat berupa kulit melepuh dan gatal-gatal. Selain itu, racun yang disebarkan oleh luwing melalui gigitannya dapat menyebabkan seseorang terserang demam, karena racun tersebut menyebar ke dalam pembuluh darah. Dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh luwing membuatnya menjadi hewan yang diwaspadai oleh masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak kecil. Oleh karena itu, dalam upaya melindungi diri dan keluarga dari bahaya luwing, penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti membersihkan rumah secara teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghindari kontak langsung dengan hewan tersebut. Selain itu, dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, mengambil tindakan untuk menjauhkan diri dari bahaya luwing dan memperhatikan kebersihan lingkungan juga merupakan bentuk ketaatan kepada ajaran agama.
Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.